Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam Luar Biasa, channel yang akan membahas tentang ajaran Islam yang sangat luar biasa. Bagi Anda yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, like, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. 50% penghasilan dari YouTube ini akan disumbangkan ke panti asuhan dan pesantren penghafal Quran di seluruh Indonesia. Ketiga, rukun wudhu lainnya yang sangat penting adalah membasuh wajah. Wajah bagaikan cermin bening yang menunjukkan kondisi tubuh dan jiwa seseorang, karena pada wajah terdapat beberapa perangkat indriawi yang sangat penting. Dalam sebuah seminar tentang pengobatan holistik, Profesor Ian Kalsinenko, Direktur Pengobatan Holistik di Moskow pada tahun 1969, menjelaskan nilai penting wudhu yang dilakukan oleh orang Islam dan pengaruhnya terhadap kebaliaan, kebersihan, dan kecermerlangan wajah. Ia menuturkan bahwa wajah orang yang biasa berwudhu akan terlihat tetap segar dan belia meskipun sudah tua. Praktik itu menjaga wajah tetap terlihat awet muda dan kencang. Membasuh wajah juga mempengaruhi ujung-ujung syaraf yang terdapat pada wajah, membersihkan pori-porinya dan menjaga kelenturan kulit wajah. Cara itu juga menjauhkan wajah dari segala kotoran dan kuman yang membahayakan kesehatan kulit. Dalam pembahasannya tentang pengaruh wudhu terhadap sistem peredaran darah, Dr. Abdul Syakur Abdul Latif mengatakan fungsi sistem peredaran darah meningkat pada pembuluh darah dan arteri di bagian-bagian tubuh yang menjadi anggota wudhu, terutama pada musim panas. Bagian-bagian tubuh yang menjadi anggota wudhu dipenuhi oleh urat saraf, otot, dan pembuluh darah. Jika kulit pada bagian-bagian tubuh itu tertutup, tentu peredaran darah di dalamnya akan terganggu. Karena itulah wudhu dapat menurunkan suhu tubuh dan melancarkan peredaran darah ketika kita mengaliri air pada bagian-bagian tubuh itu. Penting untuk dikemukakan di sini bahwa Dr. Heinlein dalam bukunya Filosofi Penyembuhan Alami menyebutkan bahwa membasuh tubuh dengan air dapat meningkatkan kekuatan magnetis dalam tubuh. Ungkapan senada disampaikan oleh Dr. De Velvet dalam bukunya Human Culture and Cure. Ia melakukan uji coba dengan mempergunakan galvanometer untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada bagian tubuh yang dialiri air. Ia menemukan bahwa orang yang hidup di daerah dingin cenderung lebih sehat dibandingkan dengan orang yang hidup di daerah panas. Berdasarkan semua temuan itu, dapat dikatakan bahwa orang yang rutin berwudu akan memiliki tubuh yang lebih sehat dan segar dibandingkan dengan orang yang tidak pernah menyentuh dan jarang berwudu. Penelitian lain menunjukkan bahwa air yang menyentuh salah satu bagian tubuh akan melancarkan peredaran darah dari berbagai bagian tubuh menuju bagian tubuh itu agar suhu tubuh seimbang. Ketika berwudu, air dialirkan ke wajah, dua tangan, kaki, dan semua anggota wudu lainnya. Bagian-bagian tubuh yang tersentuh air itu akan dipacu untuk mengedarkan darah dari organ tubuh bagian dalam kepada organ-organ tubuh bagian luar seraya mengeluarkan sisa metabolisme melalui kelenjar rambut yang terdapat pada kulit. Berbagai materi sisa metabolisme itu keluar dan bercampur dengan air wudu, sehingga setelah berwudu, bagian tubuh itu bersih dari debu dan kotoran sisa metabolisme. Proses sekresi itu juga berlangsung pada perangkat lain seperti anus dan dubur. Ketika kita berkeringat, materi sisa metabolisme itu dikeluarkan dari tubuh secara sempurna. Materi yang melekat pada kulit itu pada akhirnya dibersihkan melalui wudu. Salah satu tugas jantung adalah yang cukup berat, mengalirkan darah menuju bagian wajah, telapak tangan, dan kaki. Cukup berat karena letak semua bagian tersebut jauh dari jantung. Ketika berwudu, darah terpacu dengan sendirinya menuju bagian-bagian tubuh itu seiring dengan terjadinya perubahan suhu pada bagian tubuh yang tersentuh air. Karena itulah wudu membantu jantung melakukan berbagai tugas yang cukup berat. Wudu juga menyehatkan dan menyegarkan sel-sel saraf yang terdapat pada wajah, tangan, dan bagian-bagian tubuh lain yang tersentuh air. Karena ada hubungan antara sel-sel saraf itu dan saraf pusat di otak. Wudu membantu penyegaran seluruh jaringan saraf. Hasilnya, kita merasa lebih segar dan pikiran kita lebih jernih setelah berwudu. Lebih jauh, wudu akan menghilangkan kegelisahan,
keresahan, dan kelelahan yang melanda pikiran. Penting dikemukakan di sini sabda Rasulullah SAW yang menganjurkan umatnya berwudu ketika marah. Ternyata secara medis dapat dijelaskan bahwa wudu akan mendinginkan pikiran, otak, dan tubuh serta menurunkan detak jantung yang berdetak secara cepat ketika orang marah. Karena itu, wudu dapat menjaga manusia dari kemungkinan serangan jantung yang disebabkan oleh rasa takut, was-was, dan marah yang berlebihan. Proses peredaran darah menuju kepala semakin lancar ketika wajah dibasuh air. Jadi wudu dapat menghilangkan rasa penat, pusing, dan sakit kepala akibat kurangnya aliran darah menuju kepala. Wudu juga dapat menyehatkan telinga dan mata karena bagian itu secara rutin dibasuh oleh air sehingga kedua organ itu bekerja lebih baik. Wudu juga dapat melindungi mata dari penyakit akibat debu, kotoran, kuman, dan bakteri yang melekat pada ujung kelopak atau bola mata. Sebagaimana orang yang dilanda demam dianjurkan untuk mengompres kepalanya dengan kain basah agar suhu tubuh menurun. Seperti itulah fungsi wudu bagi kesehatan. Wudu akan menjaga metabolisme tubuh serta menjaga stabilitas suhu tubuh agar tetap sehat dan segar. Karena itu pula lah wudu sangat bermanfaat bagi orang yang terbiasa melakukan kerja pikiran yang biasanya menuntut peningkatan peredaran darah menuju otak. Pekerjaan yang lebih banyak melibatkan otak cenderung menyebabkan kelelahan pikiran dan sakit kepala. Dengan berwudu, bagian tubuh yang sangat penting itu bisa beristirahat dan merasa nyaman.